Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita kitab Umdatul Fiqh fi al-Madhhab al-Hambali, yaitu pokok-pokok fikih dalam mazhab Hambali. Pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai menjelaskan tentang nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Berikutnya kita masuk pada babul ghusli minal janabah, bab mandi dari janabah, mandi junub. Beliau berkata, al-mujibu lahu, yang mewajibkan seseorang untuk mandi junub adalah khurujul mani, yaitu keluarnya mani. Wa huwal ma'ud dafiq, dan air mani itu adalah air yang terpancar. Wal qita'u wal tiqa'ul khitanaini. Lalu kemudian yang kedua adalah bertemunya dua alat yang dikhitan. Ini maksudnya adalah al-jima'. Wal wajibu fihi an-niyatu wa ta'mimu badanihi bil ghusli ma'al madmadati wal istinsyaq. Dan yang wajib dilakukan di saat mandi adalah pertama berniat. Kemudian yang kedua membasahi seluruh tubuh dengan air. Ma'al madmadati wal istinsyaq, dan juga wajib hukumnya berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Baik. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama dalam bab ini adalah al-mujibu lahu khurujul mani. Yang mewajibkan seseorang untuk mandi junub adalah keluarnya mani. Ad-dafiqu bilazzatin, yang mana air mani itu cirinya dia keluar dengan terpancar, bilazzah disertai dengan rasa nikmat. Lianna Ummu Sulaim qalat, dalilnya karena Ummu Sulaim berkata, ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haq. Ya Rasulullah, Allah itu tidaklah malu dari kebenaran. Hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat, apakah wajib bagi wanita untuk mandi apabila dia mimpi basah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, na'am idza ra'at al-ma'. Iya, wanita juga wajib mandi kalau dia melihat air. Artinya kalau dia mimpi kemudian keluar air maninya, maka wajib hukumnya untuk mandi. Jadi kapanpun air mani itu keluar, baik dalam keadaan seseorang tertidur ataupun dalam keadaan terjaga, kalau air mani itu keluar, maka hukumnya wajib untuk mandi. Dan juga disebutkan bahwa air mani itu keluar, persyaratannya adalah bisyahwat, karena syahwat. Karena ada orang yang maninya keluar tanpa syahwat disebabkan karena mungkin sakit. Dia berpenyakit sehingga keluarnya mani itu tidak normal. Maka kalau dalam kondisi seperti ini, dia tidak wajib untuk mandi.
Ini dalilnya tentang pertanyaan Ummu Sulaim. Dan Ummu Sulaim itu adalah ibunya Anas bin Malik. Juga diambil pelajaran dari hadis ini bahwa wanita ya, dia tidak boleh malu untuk menanyakan perkara agamanya. Ya. Yang seakan-akan perkara ini mungkin tabu untuk ditanyakan oleh seorang wanita. Namun Ummu Sulaim memberanikan diri bertanya kepada Nabi SAW dengan mengatakan muqaddimah, Allah tidaklah malu dari kebenaran. Ya, untuk membuat hatinya itu kuat untuk bertanya kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW memuji wanita Ansar. Ya, memuji wanita-wanita Ansar karena mereka itu tidak dihalangi oleh rasa malunya ya untuk mengetahui daripada masalah agamanya. Artinya mereka biasa bertanya kepada Nabi SAW perkara-perkara yang mungkin ya, wanita lain itu tabu untuk menanyakannya, tapi bagi mereka biasa saja menanyakan kepada Nabi SAW. Maka Nabi mendoakan mereka ya, dengan mengatakan rahimallahu nisa al-ansar. Ya, semoga Allah merahmati wanita-wanita Ansar karena sifatnya ini. Kemudian al-mujibus tsani ya, penyebab yang kedua seseorang itu wajib mandi adalah iltiqaul khitanaini, bertemunya dua alat yang dikhitan. Ya, maksudnya di sini adalah al-jima'. Wa huwa taghayyubu al-hashafati fil farji. Ya, disebutkan di sini maksudnya bertemu itu adalah hilangnya al-hasyafa fil farji. Al-hasyafa fil farji qubulan kana aw duburan. Ya. Hilangnya atau ya tenggelamnya ya. Al-hasyafa, hasyafa ini bahasa kita kepalanya. Ya. Ke dalam ya kemaluan wanita. Qubulan kana aw duburan, baik itu bagian depan ataupun bagian belakang. Nah, jadi artinya di bagian duburnya pun kalau ada laki-laki yang berhubungan dengan wanita lewat dubur, ya kalau sudah masuk kepalanya maka itu sudah terkena kewajiban untuk mandi. Min adabiyin au bahima, baik itu dari golongan manusia ataupun hewan. Ya, mungkin ada orang yang ya berhubungan dengan hewan gitu. Ya, maka kalau dia ya, melakukan itu, maka itu pun mewajibkan baginya untuk mandi. Satu sisi dia berdosa tentunya ya, tapi satu sisi ada kewajiban yang harus dia lakukan, yaitu mandi. Kemudian min hayyin au mayyitin, ya, dari orang yang hidup ataupun yang mati ya, kalau berhubungan dengan orang yang sudah mati ya pun dia terkena kewajiban untuk mandi. Wa in ariya anil inzal, walaupun dia tidak keluar maninya. Jadi ini sekedar berhubungan badan ya, artinya berjima, maka sudah wajib mandi walaupun dia tidak keluar mani. Jadi ada dua hal yang berbeda, keluar mani, tidak berjima. Ada juga berjima tapi tidak keluar mani. Kadang juga ya, berjima plus keluar mani gitu ya. Kalau berjima plus keluar mani berarti sudah dua penyebabnya di situ terkumpul. Naam. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa baina syu'abihal arba, apabila seseorang itu telah berada di atas 4 cabang wanita, artinya tangan sama kakinya. Kemudian wa massal khitanul khitana, kemudian khitan bersentuhan dengan khitan yang lain. Ya, artinya alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan. Wajibal ghuslu, maka saat itu sudah wajib hukumnya mandi. Jadi seperti itu. Wa khitanur rajuli, ya ini disebutkan ya penjelasan tentang khitan laki-laki itu al-jildatu allati tabaqa ba'dal qat'i. Yang dimaksud dengan khitan, alat khitannya laki-laki itu adalah kulit yang tersisa ya, kulit yang tersisa setelah dipotong. Artinya setelah dikhitan, kan dipotong kulit ujungnya, yang tersisa itu yang disebut dengan khitan. Wa khitanul mar'a jilda ka'urfid dik fi a'lal farji. Ya. Kemudian khitan wanita ya, adalah juga
kulit ya, yang disebutkan di kaurfid dik, seperti apanya ayam jantan itu, apa namanya itu? Ya, jenggernya. Nah, itu bahasanya. Tapi itu kan sudah kita pahami bersama masalah itu bagaimana wanita itu di khitan, dan adapun laki-laki hukumnya wajib dan wanita hukumnya hanya sunnah saja. Laki-laki menjadi wajib karena ada hubungannya dengan kebersihan, ya, tahara. Adapun wanita tidak ada hubungannya dengan tahara, maka dia hukumnya sunnah saja. Baik. Kemudian beliau mengatakan wal wajibu fihi, ya, yang wajib untuk dilakukan ketika seseorang mandi adalah an-niyah. Wajib hukumnya untuk berniat, ya, karena mandi itu kan macam-macam, ada mandi biasa, ya, ada mandi sunnah, ada mandi wajib, ya. Kalau terjadi dua hal ini, maka mesti dia meniatkan ketika dia mandi dalam hatinya bahwa dia mandi wajib, ya. Wa ta'mimu badanihi bil ghusli, ya, dan ya, membasahi semua badannya ketika mandi. Ma'al madmadati wal istinsyaq, ya, bersamaan dengan itu wajib baginya untuk berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung walaupun dia tidak berwudu. Ya, kenapa? Karena artinya ketika orang mandi, ya, kan berwudu ketika sebelum mandi wajib itu kan hukumnya sunnah. Kalau seandainya dia tidak berwudu dan hanya membasahi seluruh tubuhnya, maka mesti dia wajib berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Karena mulut ini masih dianggap bagian luar dari tubuh, bukan bagian dalam, tapi bagian luar, ya. Mana buktinya? Ya, telah kita sebutkan sebelumnya, buktinya bahwa berkumur-kumur itu bagian luar. Disebutkan sebelumnya alasan-alasannya, ya, bahwa orang kalau dia itu puasa kemudian berkumur-kumur itu kan enggak dianggap batal puasanya karena masih di luar, belum masuk lagi ke dalam. Jadi oleh karenanya berkumur-kumur dengan memasukkan air ke dalam hidung itu bagian dari hal yang wajib dilakukan di saat seseorang mandi. Tapi kalau seandainya dia berwudu sebelum mandi, maka itu selesai. Tapi kalau seandainya dia tidak berwudu sebelum mandi, dia langsung saja mandi, maka berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung itu bagian dari hal yang wajib untuk dilakukan. Wa'lam annal ghusla darbatani. Kata beliau di sini, ketahuilah mandi itu ada dua bentuk. Kamalun wa ijza. Ada mandi sempurna, ada mandi secukupnya. Secukupnya. Artinya kalau secukupnya itu ya tidak melaksanakan yang sunnah dalam mandi, ya, langsung kalau ijza itu yang secukupnya, artinya semua anggota badannya basah, selesai. Fal kamalu, adapun mandi yang sempurna, an yatawadda kama yatawadda lis-shalah. Terlebih dahulu dia berwudu seperti wudunya untuk salat. Summa yaktasil, kemudian setelah itu dia mandi. Wa qad dalla alaihi hadisu Aisyah wa Maimunah, ya. Dalam masalah tata cara mandi yang sempurna itu ada dua hadis yang menjelaskannya. Hadisnya Aisyah, artinya Aisyah yang menceritakan tentang sifat mandi Nabi SAW, juga Maimunah yang menceritakan tentang sifat mandi Nabi SAW. Adapun riwayat Aisyah mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabah ghasala yadayhi salasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila beliau mandi junub, ya, beliau mencuci kedua tangannya 3 kali. Setelah itu wa tawadda wudu'ahu lis-shalah. Kemudian setelah mencuci tangannya, lalu beliau berwudu seperti wudunya untuk salat. Summa yukhallilu sya'rahu biyadihi. Setelah berwudu, kemudian beliau menyela-nyelai rambutnya dengan tangannya. Jadi ambil air kemudian rambutnya disela-selai. Hatta idza zanna annahu qad arwa basyratahu. Hingga kapan disela-selainya? Hingga kalau dia sudah yakin bahwa kulit-kulit kepalanya itu sudah basah. Fa afadha alaihi al-ma salasa marrat. Setelah itu dia siram kepalanya 3 kali. Ya, 3 kali. Summa ghasala. Kemudian setelah itu dia mencuci sa'ira jasadihi, semua badannya, ya. Dan sunnahnya tentu dimulai dari kanan kemudian kiri. Wa qalat Maimunah, ya,
ini sampai di sini apa yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian qalat Maimunah, adapun Maimunah menceritakan wada'a Rasulullah sallallahu wudu'al janabah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan air untuk mandi junub. Fa afragha ala yadayhi, lalu kemudian Nabi mencuci kedua tangannya terlebih dahulu. Fa ghasalahu marratain aw salasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci tangannya 2 sampai 3 kali. Kemudian summa afragha bi yaminihi ala shimali. Kemudian Nabi ambil air dengan tangan kanannya dan menyiram tangan kirinya. Fa ghasala mazakirahu. Lalu kemudian Nabi membersihkan kemaluannya. Ya, kemaluannya. Summa daraba yadahu bil ard. Setelah Nabi mencuci kemaluannya, ya, Nabi menggosokkan tangannya ke tanah, ya, untuk membersihkan daripada sisa-sisa kotoran yang ada di tangannya. Kemudian summa tamatmada wastansyaqa. Setelah itu baru Nabi SAW berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Ya. Wa ghasala wajhahu wa dhira'aihi. Lalu Nabi mencuci wajahnya, lalu mencuci tangannya sampai ke siku. Summa afadha alma ala ra'sihi. Kemudian setelah itu beliau siram kepalanya, ya. Summa ghasala sa'ira jasadi. Kemudian setelah itu dia cuci semua badannya. Fa ataituhu bil mandil. Ya, setelah Nabi selesai mandi, aku datang bawa handuk, ya, kain. Falam yuridha. Lalu ternyata Nabi tidak mau, ya, tidak diambil daripada handuk itu. Wa ja'ala yanfudul ma' biyadaihi. Lalu Nabi SAW hanya menghilangkan air yang ada di badannya itu dengan tangannya. Nah, ini ada hadis antara hadis Maimunah dengan hadis Aisyah itu saling melengkapi. Hadis Aisyah itu tidak menjelaskan tentang Nabi membersihkan kotoran-kotoran yang ada di sekitar kemaluannya. Jadi Nabi hanya langsung mencuci tangannya kemudian baru berwudu. Nah, kalau hadisnya Maimunah, Nabi cuci kedua tangannya terlebih dahulu, kemudian ambil air dengan tangan kanan lalu mencuci bagian kemaluan yang kotor, ya. Kemudian setelah itu baru cuci tangan lagi. Ya, disebutkan di sini pakai tanah. Ya, kalau kita sekarang pakai sabun gitu ya. Pakai sabun, lalu setelah itu barulah berkumur-kumur, mulai berwudu dengan berkumur-kumur, ya. Kemudian istinsyaq. Kemudian setelah itu disebutkan oleh hadis Maimunah, setelah Nabi berwudu langsung siram kepala. Hadisnya Aisyah enggak. Hadisnya Aisyah, Nabi sela-selai dulu rambutnya sampai yakin bahwa sudah basah kulit kepala. Kemudian setelah itu baru siram air, ya. Ya, dibuat ya 3 kali itu supaya ganjil, ya, ganjil. Kemudian setelah itu cuci seluruh basahi seluruh badannya, lalu selesailah. Tidak ada pakai sabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada perbedaan, hadis Maimunah itu Nabi tidak mencuci kaki di saat dia berwudu di awal. Kalau hadis Aisyah mencuci kaki. Ya, karena disebutkan oleh Aisyah Nabi Nabi berwudu seperti wudunya untuk sholat, berarti sampai habis. Maka dua ini boleh untuk dilakukan. Kata para ulama, kalau mandi di tempat yang becek itu, kaki kotor, maka bagusnya wudunya itu cuci kakinya terakhir. Nah, tapi kalau mandi di tempat yang bersih, maka lebih baik ikuti hadisnya Aisyah, yaitu berwudu sampai selesai. Nanti setelah mandi tak ada lagi cuci kaki. Nah, ini tentang tata cara melaksanakan mandi yang al-kamil, yang sempurna. Wa amma sifatul ijza'. Adapun kalau hanya secukupnya saja mandi, ya, secukupnya mandi, maka fahuwa an ya'umma badanahu bil ma' fil ghusli, yaitu cukup dia untuk menyiram seluruh badannya dengan air sampai semuanya basah, berarti tanpa ada sebelumnya berwudu. Wa yanwi bihil ghusla wal wudu. Dia meniatkan di saat dia mandi plus wudu, wa yatamadmadu wa yastanshiq. Ya, dia berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, li'anna dzalika huwal ma'mur
bihi biqaulihi wa in kuntum junuban fatahharu wa qauluhu hatta taktasilu, ya. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, apabila kalian junub maka hendaklah kalian bersuci. Ya, maksudnya bersuci di situ mandi, ya. Dan mandi ya cukup mandi saja, tak perlu ada berwudu. Perintahnya langsung ke mandi, ya. Wa qauluhu, dan firman Allah hatta taktasilu, sampai kalian mandi. Jadi cukup mandi. Kalau orang sudah dianggap mandi dan basah semua badannya, maka sudah cukup terangkat hadas besarnya dengan itu. Tapi tentu yang lebih utamanya jika seandainya dia melaksanakan mandi seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, wa tusannu at-tasmiyah. Ya, disunnahkan seseorang untuk membaca bismillah. Ya, bismillah sebelum mandi atau sebelum berwudu, ya. Tentu ketika orang membaca bismillah, ya, karena enggak boleh nama Allah Subhanahu wa taala dibaca atau disebut dalam WC, maka sebelum masuk, gitu kan. Sebelum masuk kan di antara doa masuk WC itu adalah bismillah. Jadi sebelum masuk kita sebut bismillah, ya. Wa an yudlika badanahu biyadaihi liyasilal ma ila jami'i badanihi, ya. Kemudian setelah itu, ya, dia hendaknya menggosok-gosok badannya dengan kedua tangannya supaya, ya, air itu betul-betul, ya, merata pada tubuhnya. Ya, jadi ya mandinya digosok-gosok gini supaya yakin bahwa semua anggota tubuh itu basah. Karena kalau hanya disiram begini, mungkin ada di antara celah-celah yang lain yang tidak terkena air. Apalagi air yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi itu tidak banyak. Ya, hanya 4 sampai 5 mud saja. Ya, 4 sampai 5 mud segini. Jadi 1 2 3 4 5. Berarti kan airnya sedikit, ya. Itu mungkin enggak cukup setengah ember. Bagaimana caranya supaya cukup? Ya mesti ambil, ya. Kemudian ya, digosok, ya. Sehingga dengan cara itu insya Allah cukup. Tapi kalau langsung disiram enggak cukup itu. Tidak cukup. Naam. Wa yaf'alu kama rawat Maimunah qalat, ya, sirtu an-nabiyya sallallahu alaihi satartu an-nabiyya sallallahu faqtasala min al-janaba fabada faghasala yadayhi thumma sabba bi yamini ala shimali faghasala farjahu wa ma asaba thumma daraba bi yadihi ala al-ha'id aw al-ard thumma tawadda wudu'ahu lis-salam thumma afada al-ma' ala badanihi. Ya, masih diulang lagi, ternyata disebutkan dalam matanya hadis Maimunah tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi, tapi tidak menyebutkan hadis Aisyah di matan kitab ini. Ya, jadi hanya berdalil dengan satu hadis, ya, yaitu hadisnya Maimunah. Summa tanahha faghasala rijlaihi, disebutkan Nabi ketika mandi yang diriwayatkan oleh Maimunah, setelah Nabi mandi, Nabi menunduk dan mencuci kedua kakinya. Wala yajibu naqdu sya'ri fi ghusl janabah, ya. Dan ya tidak wajib untuk membuka ikatan-ikatan rambut bagi wanita dalam mandi junub. Dalam mandi junub tidak wajib membuka. Kalau umpamanya rambutnya diikat, ya, tak perlu rambutnya untuk dibuka, ya. Beda dengan mandi haid. Kalau mandi haid rambutnya wajib untuk dibuka. Kalau seandainya dikepang rambutnya maka mesti dibuka. Tapi kalau mandi junub tidak. Ya, di antara para ulama mengatakan, ya, mandi junub ini kan sering sehingga memberatkan bagi wanita untuk membukanya. Tapi kalau mandi haid kan sekali sebulan. Ini lebih lama waktunya baru mandi haid lagi. Jadi dia ketika mandi haid wajib betul-betul dia buka rambutnya dan dikeramas rambutnya. Nah, lianna Allah Subhanahu wa taala qala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman hatta taktasilu, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan perintah untuk mandi. Wa aujabal ghusla wa lam yadhkur naqdal asy'ari, ya. Allah hanya mewajibkan mandi dan tidak menyebutkan harus membuka rambut. Walau kana wajiban la dzakarahu, seandainya membuka rambut, ya, ikatan rambut itu wajib, maka pasti akan disebut. Lakin yajibu ghusluhu, namun wajib hukumnya untuk mencucinya.
wa tarwiyatu usulihi, dan meyakinkan bahwa air itu sampai ke kulit-kulit rambut, ya, ke kulit-kulit rambut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi SAW, tahta kulli sya'ratin janabah, di bawah setiap helai rambut itu ya junub. Kalau dalam keadaan junub berarti kulit yang ada di bawah rambut ini kena junub juga, maka harus kena air ketika kita mandi. Nah, faksilu asy-sya'ra wa anqu al-bashra, ya, maka hendaklah kalian mencuci rambut dan ya membasahi kulit. Oleh karenanya supaya kulit rambut kita itu kita yakini basah, disela-selai terlebih dahulu sebelum disiram. Karena kalau langsung disiram, kalau rambutnya itu lebat, ya, atau rambutnya nggak lurus gitu, ya kadang-kadang air nggak sampai masuk ke dalam rambutnya, basah tapi mungkin di bagian kulit-kulitnya ada yang tidak terkena air, ya, padahal kulit itu yang mesti untuk dibasahi semuanya. Kemudian disebutkan wa idza nawa bi ghaslihi tahrataini ajza'ahuma, apabila ada orang mandi junub lalu meniatkan sekalian wudu, nanti setelah mandi tak perlu wudu lagi karena dia niatkan dua ajza'ahuma, maka itu cukup, ya, nanti setelah mandi junub tak perlu lagi berwudu. Wa kadzalika law tayammama lil hadatsaini wan najasati ala badani ajza'ahu an jami'iha, ya. Begitupun kalau seseorang itu dia tayammum untuk dua hadas, yaitu wudu dan mandi, ya. Wan najasati ala badanihi, dan ada najis pada badannya, ajza'ahu an jami'ihima, maka itu tayamumnya mencukupi semuanya, ya. Wa inna wa ba'daha falaysa lahu illa manawa. Namun kalau dia niatkan cuma satu, maka cuma satu saja yang itu saja yang diniatkan. Contoh dia mandi untuk hadas besar, tapi dia tidak niat dengan wudu, ya, cuma mandi saja niatnya, maka ya mandi saja. Atau ada orang wudu saja, ya wudu saja gitu. Tapi kalau diniatkan dua-duanya, maka ya keduanya akan terangkat dengan mandi ini. Oleh karenanya disebutkan Rasulullah SAW setelah mandi beliau enggak wudhu lagi, langsung sholat, ya. Maka dalam mazhab Hambali, kenapa kok Nabi tidak wudhu lagi? Dia katakan karena diniatkan dua. Dia mengatakan karena diniatkan dua. Walaupun ada yang menafsirkannya kalau hadas besar itu terangkat, otomatis hadas kecil terangkat walaupun dia tidak diniatkan, niatnya dua, ya. Jadi saya mandi ini plus hadas kecil gitu, ya. Dalam hatinya begitu. Jadi dalam mazhab Hambali harus diniatkan. Dalam pendapat yang lain boleh tidak diniatkan karena alasannya adalah karena tadi, ya, hadas besar terangkat, maka otomatis hadas kecil juga ikut terangkat. La yujzi'ul ghuslu 'anil wudu' li'anna an-nabiyya sallallahu lima sabaqa wa anhu la yujzi'ul ghuslu 'anil wudu' li'anna an-nabiyya sallallahu fa'ala dhalik wa li'anna al-janaba wal hadas wujida minhu fawajabat lahumā at-taharatani kama law kana mutafarriqaini, ya. Namun diriwayatkan juga dari Imam Ahmad pendapat yang lain bahwa mandi tidak bisa mencukupi wudu. Jadi kalau mandi ya mandi, nanti setelah mandi wudu lagi. Alasannya Nabi SAW melakukan itu, wali annal janaba wal hadas wujida minhu, karena pada dirinya terdapat dua, ada hadas, ada junub gitu. Fawajala lahum at-taharatani, maka keduanya pun wajib baginya. Kama law kana mutafarriqaini, sebagaimana ya kalau itu terpisah. Ya, ini pendapat yang kedua dari Imam Ahmad, bahwa ya kalau mandi ya mandi, ya enggak cukup wudu gitu, ya. Jadi harus dipisahkan. Dan ya kalau seandainya kita mau hati-hati, ya khurujan minal khilaf, keluar dari perselisihan, ya mendingan habis mandi wudu lagi, itu sudah pasti, ya. Ya mandi ya wudu gitu kan. Ya maka itu lebih
lebih meyakinkan dan lebih menenangkan hati ya daripada mandi nggak usah lagi wudhu lah, ya kan. Ini ada perselisihan di antara para ulama akan kebolehannya. Ya, ini sampai di sini pembahasan tentang mandi ya. Jadi pembahasan mandi ini, mandi dari junub ya sangat sederhana saja. Yang dibahas hanya mandi dari keluar mani dan berjima ya. Karena ini dua penyebabnya dan bagaimana sifat mandinya ya, dan apakah mandi itu ya mencukupkan wudhu atau tidak. Jadi itu 3 masalah yang disebutkan. Kemudian berikutnya at-tayammum ya, pindah ke tayammum. Wasifatuhu ya, tata cara bertayammum an yadriba bi yadayhi 'ala as-sa'idi at-tayyib darbatan wahidah. Memukulkan kedua tangan di atas tanah yang bersih. Darbatan wahidatan, sekali pukulan ya. Fayamsahu bihima wajhahu wa kaffai, lalu kemudian dia mengusap dengan kedua tangannya tadi itu wajhahu, wajahnya, dan kedua telapak tangannya. Telapak tangan itu sampai di sini ya, sampai di sini. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ammar, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kepada Ammar, inna makana yakfika hakadha, sesungguhnya cukup bagimu begini, cukup bagimu begini. Karena Ammar ini ketika tiba waktu sholat, dia menjauh dari Nabi SAW, tidak ikut sholat, beliau pergi. Setelah sholat datang, ditanya, kenapa kamu tadi nggak bergabung dengan kami sholat? Kata dia, saya habis junub ya Rasulullah. Lalu saya pergi ke sana, saya guling-guling di tanah ya, saya guling-guling di tanah. Ini baru pulang saya. Maka Nabi SAW mengatakan, innama yakfika hakadha, sesungguhnya bagimu itu cukup begini saja ya, tak perlu pergi guling-guling di tanah, mandi tanah gitu. Maka wadaraba biyadaihi al-ard, Nabi SAW yang memukulkan kedua tangannya ke tanah, fayamsahu bihi famasaha bihi ma wajhahu wa kaffai, lalu kemudian Nabi SAW mengusap ya dengan kedua tangannya itu wajah dan kedua telapak tangannya. Wa in tamayyama bi aksar min darbah aw masaha aksar jaza. Namun kata beliau di sini, apabila dia bertayamum lebih dari 1 kali pukulan, dibuat 2 kali ya, kemudian dia mengusap lebih dari itu, lebih dari tangan dia sampai ke siku gitu, jaza, hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Jadi ada beberapa riwayat terkait masalah tata cara bertayamum ya. Riwayat yang pertama, riwayatnya Ammar bin Yasir, yang mana tata cara bertayamumnya adalah sekali tekuk, habis itu langsung usap wajah, kemudian tangan kiri mengusap punggung tangan kanan gini, kemudian tangan kanan mengusap punggung tangan kiri gini, selesai. Itu hadisnya Ammar, dan ini hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Ada riwayat yang lain yang disebutkan bahwa bertayamum itu dorbatani, 2 kali nepuk ke tanah. Dorbatun lil wajhi, 1 tepukan untuk wajah, wa dorbatun lil yad ilal mirfaq ya, dan sekali tepukan lagi dari tangan sampai siku. Namun hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif, maka kita tidak menggunakan hadis ini. Namun di sini disebutkan kalau ada orang yang melakukannya maka boleh, karena ini saja boleh gitu ya. Kalau 2 kali maka tentu lebih melebihi daripada yang pertama gitu. Kalau sekali saja itu boleh, apalagi kalau 2 kali kan boleh. Namun pendapat yang mengatakan tayamum itu cukup sekali menepuk ke tanah ya, lalu kemudian mengusap wajah dan tangan, itu sudah cukup. Dan ini adalah berdasarkan hadis yang sahih muttafaqun alaih, maka kita gunakan itu. Maka disebutkan di sini ya, terkait masalah ini, sifatuhu ya, sifatnya atau tata caranya ini masih diulang lagi dalam syarahnya di sini. Kita tak perlu baca karena sudah kita sebutkan ya, terkait dua cara
bertayamum ya, dua cara bertayamum, dan kita pilih yang satu kali tepuk saja. Kemudian wa in tayammama bi aksar min darba aw masah aksar jaza. Ya, kalau ada orang yang bertayamum ya, lebih dari sekali tepukan dan lebih daripada sekedar mengusap tangan tadi, maka hukumnya boleh. Ya, kita tidak salahkan. Walahu syurutun arba'ah. Ya, untuk bertayamum ini 4 syaratnya. 4 syaratnya. Ahaduha, yang pertama, al-ajzu an isti'malil ma'. Ya, tidak mampu menggunakan air. Kenapa dia tidak mampu? Li'adamihi, karena tidak ada air. Yang kedua, al-khawfid darar bisti'malihi, atau dia takut bermudarat pada dirinya kalau dia menggunakan air. Kalau dia menggunakan air membahayakan, nanti sakit, nanti semakin ya, parah sakitnya ya. Atau disebutkan lima radin ya, karena dia sakit. Au bardin syadid, atau karena sangat dingin, dingin. Coba-coba aja, waduh, ini airnya dingin betul. Kalau saya pakai mandi atau saya pakai wudhu, aduh nggak kuat, saya mati saya nih. Nah, saya demam nanti habis itu. Nggak usah mandi, nggak usah wudhu pakai air itu, atau nggak usah mandi pakai air itu. Al khawfil atashi ala nafsihi, atau dia khawatir ya akan kehausan kalau dia pakai airnya. Dia ada air, ya, tapi kalau saya pakai nanti saya mau minum apa? Nah, maka akhirnya kemudian boleh bertayamum karena air yang ada hanya air minum. Kalau dipakai air minum itu untuk berwudu atau untuk mandi, habis itu kita mau dapat air di mana lagi? Nah, au malihi, ya, au mali, takut ya berbahaya, atau dia atas haus atas dirinya atau atas hartanya. Yang dimaksud dengan hartanya di sini adalah binatangnya, ya, umpamanya kudanya. Kalau dia pakai mandi air ini, kudanya mati, ya kan? Karena ini air untuk minum kuda, dipakainya mandi kan? Nah, nanti kehausan kudanya. Au rafiqi, atau kawannya. Saya punya air, ya, tapi kawan ini enggak ada airnya. Masa kita pakai mandi air habis itu biarkan kawan kehausan gitu kan? Dengan alasan ya ini air saya, ya kan? Kan bahaya. Nah, kemudian al khaufin ala nafsihi, al khaufin ala nafsi, atau takut atas dirinya, au malihi fi talabihi, ya, atau takut atas dirinya atau hartanya dalam mencari air, ya. Bisa dia cari air tapi ya, nanti kalau dia nggak dapat bagaimana, ya. Au iwazin bisa manin kasir, atau ya harus dia membayar dengan harga yang sangat mahal. Ya, ini ada air, ya. Air dijual tapi mahal kali gitu kan. Nah, bagaimana ini? Udah tayamum aja lah, nggak usah saya beli. Air yang ada ini saya siapkan saja untuk minum gitu. Jadi untuk mandinya diganti dengan tayamum. Nah, ini masalah yang pertama tadi adalah al-ajzu an isti'mal ma', tidak mampu dia menggunakan air. Kata-kata tidak mampu menggunakan air ini banyak masalahnya ya, banyak masalahnya. Kemudian masalah yang kedua, fa in amkanahu istimala fi ba'di badanihi, apabila dia mampu untuk menggunakan kepada sebagian badannya, artinya sebagiannya bisa dimandi, sebagiannya tak boleh kena air, ya. Aw wajada ma'an la yakfihi li taharati, atau dia punya air tapi air ini enggak cukup untuk mandi. Air ini tidak cukup untuk mandi, kalau dipakai paling separuh badan saja basah, selebihnya enggak basah. Ista'malahu, dia mesti gunakan air itu, ya, wa tayammamal baqi, lalu kemudian setelah itu tayamum. Tapi ini pendapat yang banyak ditolak oleh para ulama, karena ini namanya menggabungkan antara bersuci dengan air dengan bersuci dengan tanah. Mestinya kan salah satunya saja dipakai. Kalau bisa air ya air, kalau nggak bisa air ya pakai tanah. Tayam ini malah digabung. Artinya
Masalah yang pertama dia mengatakan in amkanahu istimaluhu fi ba'di badani. Kalau dia mampu untuk gunakan air kepada sebagian badannya, maka dia gunakan sebagian air untuk sebagian badannya. Anggaplah kepalanya yang yang sakit gitu, enggak boleh kena air, badannya boleh, ya sudah badannya aja yang disiram. Ya. Habis itu gimana kepala? Kan enggak cukup. Ya tayamum habis itu. Jadi digabungkan dua, mandi plus tayamum karena mandinya enggak sempurna disuruh tayamum. Ini dalam mazhab Hambali. Tapi mazhab yang lain mengatakan tidak. Ya harus pilih salah satunya. Atau disebutkan ada air tapi airnya cuma sebotol gini, ya kan enggak cukup untuk mandi. Ya udah pakai aja dulu itu mandi. Ya kalau hanya cukup kepala ya kepala aja, habis itu tayamum. Maka kita katakan kan air ini dianggap saja tidak ada air. Ada tapi nggak cukup gitu kan, dianggap tak ada, ya sudah langsung aja tayamum, nggak usah pakai air ini, masa pakai air separuh, tayamum habis itu ya. Jadi ya, orang yang menemukan air tapi airnya tidak cukup dianggap dia tidak punya air. Tapi dalam mazhab Hambali ini ya, disuruhnya gabungkan dua-duanya. Disebutkan wa tayammama al-baqi. Kemudian dia bertayamum selebihnya. Nah, wasani ya, yang kedua dari syarat bolehnya seseorang bertayamum adalah al-waktu. Waktu maksudnya kalau belum masuk waktu sholat belum boleh tayamum. Nah, masih jam 11 jadi air, nggak ada air untuk sholat zuhur, udahlah tayamum aja lah, udah kan? Nah ini belum boleh bertayamum karena waktunya belum masuk. Beda kalau umpamanya sudah azan zuhur, ya kita cari-cari air tak ada, ya sudah saat itu boleh bertayamum karena sudah masuk waktu sholat. Nah, begitupun disebutkan bahwa ya fala yatayammamu li fardhidatin qabla waqtiha. Tidak boleh dia bertayamum untuk sholat wajib qabla waqtiha, sebelum masuk waktunya. Wala li nafilatin fi waqtin nahyi anha. Dan juga tidak boleh dia bertayamum untuk sholat sunnah di waktu yang terlarang. Di waktu yang terlarang untuk sholat seperti setelah asar, setelah subuh, ya kan? Itu waktu-waktu dilarang untuk sholat sunnah. Yang ngapain tayamum di saat itu untuk sholat sunnah, ya kan? Kan waktunya lagi tak boleh sholat sunnah. Nah, namun di sini disebutkan bahwa tayamum itu batal. Nanti ada pembatalannya ya. Batal setelah waktu sholat keluar. Sebagaimana tidak boleh orang tayamum sebelum masuk waktu sholat. Kalau waktu sholat sudah habis, tayamum plus batal. Batal. Nanti kalau mau sholat, ya tayamum lagi. Kalau memang tak ada jangan pakai tayamum yang lama kemudian untuk sholat yang baru. Nah, apalagi kalau lama gitu kan, antara subuh dengan zuhur kan lama itu. Ya lama. Nah, kemudian berikutnya asalis ya. Yang ketiga dari syarat sahnya tayamum adalah an-niyah. Mesti berniat. Fa in tayammama li nafi lam yusalli bihi fardhu. Kalau dia tayamum untuk sholat sunnah, enggak boleh dia pakai tayamumnya itu untuk sholat wajib. Untuk sholat wajib. Fa in tayammama li fardha falahu fi'luha. Namun kalau dia tayamum untuk sholat wajib, boleh baginya untuk sholat sunnah. Karena kan ada qabliyahnya kan, ada ba'diyahnya. Tapi kalau tujuan untuk tayamumnya untuk sholat sunnah, nggak bisa dia pakai untuk sholat wajib. Jadi kalau bertayamum niatnya untuk sholat wajib gitu. Nah, wa fi'lu ma sya'a min al-fara'idi wan nawafil hatta yakhruja waqtuha. Boleh baginya melaksanakan sholat apapun dari wajib, dari sunnah, kalau dia tayamum niatnya untuk sholat wajib sampai keluar waktunya atau sampai habis waktu sholat wajib itu. Nah, kalau mau sholat lagi, ya kalau sudah keluar waktu mau sholat lagi mesti tayamum baru karena sudah dianggap batal. Nah, kemudian ar-rabi ya, syarat yang keempat at-turab, yang dia pakai bertayamum itu adalah tanah.
Fala yatayammamu illa biturabin tahir. Tidak boleh dia bertayamum kecuali dengan tanah yang bersih. Lahu gubarun, atau tempat yang ada debunya, tempat yang ada debunya. Wa yubtilu tayammuma ma yubtilu taharatal ma. Ya, dan yang membatalkan tayamum ini semua yang membatalkan bersuci dengan air. Tadi berwudu kan dengan air, berarti semua pembatal wudu itu membatalkan tayamum. Ya. Wa khurujul waqti, kemudian ditambah keluarnya waktu, ya sudah habis waktu sholat. Wal qudratu ala isti'malil ma, yang ketiga mampu untuk menggunakan air. Ini pembahasan tentang pembatal tayamum. Seluruh yang membatalkan wudu itu membatalkan tayamum. Jadi kalau kentut ya batal tayamumnya gitu. Kemudian habis waktu, sudah keluar dari waktu sholat. Ya. Kemudian yang ketiga mampu menggunakan air. Mampu menggunakan air. Kemudian berikutnya disebutkan in kana fis sholati, apabila dia di dalam sholat, ya, in kana fis sholati, maka artinya ketika dia dalam keadaan sholat ada air, batal sholatnya. Karena sama halnya kalau ada orang kentut dalam sholat, ya kan? Maka batal sholatnya, mesti dia berhentikan sholatnya dan pergi berwudu dengan air. Tapi kalau dia sudah sholat lalu kemudian ada air, ya ini ada dua kemungkinan yang boleh dia lakukan. Boleh dia ulang sholatnya lagi, pergi wudu, ulang sholatnya. Kalau dia tidak mau sholat lagi maka tidak mengapa, sudah dianggap sah. Karena di saat dia sebelum sholat dan dalam keadaan sholat, dia kan selesai sholat dalam keadaan suci kan, tidak ada yang membatalkan tayamumnya. Jadi kalau dia sholat dengan tayamum, habis sholat baru hujan, ya kan kalau hujan ada air jadinya, ya udah sholatnya sudah dianggap sah. Tapi kalau dia mau ulang sholatnya maka lebih baik. Nah, dia pergi wudu, habis itu ulang lagi sholatnya yang tadi yang telah dia lakukan, maka itu lebih baik. Tapi kalau tidak mau maka sudah cukup. Tapi kalau di saat dia sholat pembatal tayamum itu hadir, maka otomatis sholatnya batal dan harus dia pergi berwudu karena adanya air tersebut. Nah, ini hal-hal yang perlu untuk dipahami, ya, terkait masalah sifat tayamum, ya, kemudian hal-hal atau syarat-syarat bolehnya seseorang tayamum, ya, lalu kemudian berikutnya pembatal tayamum, ya. Lalu kemudian diberikan contoh-contoh bahwa orang kalau dalam keadaan sholat lalu kemudian datang pembatal tayamum tadi, maka sholatnya batal. Tapi kalau sudah sholat maka sholatnya sudah sah dan tapi boleh baginya untuk sholat lagi. Ya, kemudian ini ada sedikit tambahan terkait masalah syarat yang keempat, yaitu syaratnya harus turab tanah. Ya. Jadi boleh tidak bertayamum dengan dinding dengan apa? Boleh, tapi di sini harus dipastikan ada debunya. Debu tanah. Kalau tidak ada tak boleh. Karena memang asal perintahnya tanah. Tapi Nabi SAW kan pernah bertayamum dengan dinding. Dinding terbuat dari apa dinding saat itu? Kan terbuat dari tanah kan? Ya, rumah-rumah orang Madinah itu ya terbuat dari tanah liat. Ya, dia bertayamum di dinding itu ya sudah pasti boleh karena di situ memang asalnya tanah. Tapi dinding kita sekarang bagaimana? Dinding kita gimana nih? Ada nggak debunya paling tidak, ya, debunya. Nah, kalau ada debunya itu kaca-kaca debu itu kita giniin agak apa itu. Karena jelas ada debunya. Jadi hanya dua yang dia bolehkan, yaitu tanah atau debu. Ya, jangan bedak ya. Ada juga ibu nanya gimana kalau bedak, ya, bedak bukan berasal dari tanah, ya, kalau debu berasal dari tanah. Nah, jadi seperti itu. Sebagian juga para ulama dalam mazhab yang lain mengatakan kita boleh bertayamum sesuatu apapun yang ada di atas muka bumi ini, ya, jadi tak harus tanah. Jadi batu, pohon, apa, selama dia masih bersambung dengan tanah, masih bersambung. Jadi ini kan bersambung dengan tanah kan,
ke bawah gitu. Jadi boleh kita. Nah, beda kalau sudah melayang ke atas, nggak ada sambungannya lagi dengan tanah. Oleh karenanya kita katakan orang yang mau bertayamum, kalau mau betul-betul menenangkan hati, ya, menenangkan hati, bawa tanah, ya, naik pesawat mungkin kayak botol apa tuh sudah di tanah, nanti kalau mau digini-gini aja tangannya gitu kan, dengan tanah itu jauh lebih aman dibanding kita tayamum dengan kursi pesawat, ya, kursi pesawat, karena itu diperselisihkan oleh para ulama, ya, apalagi di zaman mereka belum ada pesawat, jadi nggak sempat dibahas kan. Ya. Dan hukum asalnya kan tanah, itu yang disebutkan hukum asalnya tanah. Adapun yang lain-lain itu ijtihad para ulama, ya, dengan berupaya memahaminya dari sisi bahasa, ya, bahwa turab itu tidak harus tanah, tapi segala sesuatu yang ada di atas muka bumi itu dibahasakan juga dengan turab, ya, tapi ya turab, asli turab itu adalah tanah. Jadi kalau ada orang sakit di rumah sakit gitu kan, nggak bisa dia berwudu, bagusnya kita anukan tanah yang sudah halus itu, ya, kita tinggal gini aja kan. Nah, habis itu dia tayam selesai. Ya, itu juga tidak terlalu berat lah. Ya, tidak terlalu berat untuk kita siapkan bagi orang yang sakit, ya, botol-botol kecil yang ada debu-debunya itu. Nah, supaya itu pun mudah daripada harus bergerak-gerak gitu kan. Mana tangannya? Nah, ya, udah diginiin, kemudian dipakai dia untuk bertayamum, mengusap wajahnya begini sekali saja, kemudian mengusap begini, selesai. Karena ini memang hanya taharah formalitas, formalitas saja, dan itu ya, syarat yang Allah Subhanahu wa taala untuk kita tunaikan agar supaya kita dianggap suci dan boleh menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin sampai di situ yang dapat kita sampaikan, dan berikutnya jika ada yang ingin bertanya dipersilakan. Silakan yang mau bertanya. Oh, kalau nggak bertanya ditanya Ustaz. Tanya Ustaz. Ya. Jadi kalau misalnya Ustaz, utama mana Ustaz? Kita ini kadang kan di perjalanan kita mau wudhu, tapi kadang antri wudhunya banyak sehingga kita ketinggalan waktu sholat ya Ustaz. Waktu sholat ini saya nggak tahu maksudnya apakah sholat berjamaahnya yang utama atau bagaimana? Apakah itu boleh untuk tayamum dengan begitu? Sebenarnya udah banyak sekali nih kadang-kadang sampai ramai lah tuh. Nah, selama ada air dan ya kita masih bisa menggunakan air itu sebelum habis waktu sholat, bukan waktu jamaah ya, waktu sholatnya, maka tetap kita dituntut untuk berwudu, ya, karena penyebabnya adalah ada air dan kita bisa menggunakan air itu gitu. Jadi mesti ya ikut aja antri, kecuali kalau airnya kayaknya nggak cukup nanti itu, nggak sampai saya ini habis airnya karena tinggal sedikit kan, ya sudah, ya, daripada nunggu waktu ternyata juga akhirnya nggak ada air, habis air, ya sudah tayamum. Tapi kalau ternyata persediaan airnya cukup untuk semua orang yang antri, maka tetap dituntut untuk berwudu dengan air itu. Nah. Kalau kategori air mineral botolan itu apa termasuk yang kategori mahal dari itu untuk saat ini di lingkungan kita itu? Air mineral botolan, kalau kita nggak punya air itu beli saat perjalanan itu apa terkategori barang mahal gitu Ustaz? Ya, masalah air mineral, ya, air mineral yang dijual gitu ya. Kalau duitnya banyak murah lah. Tapi kalau duitnya sedikit ya mahal jadinya itu. Nanti saya urunya saya mau pakai makan, kalau saya beli air untuk berwudu, nanti mau pakai makan, pakai apa saya nanti kan? Nanti membahayakan dan membahayakan saya gitu. Jadi ya nggak usah beli air, cukup
tayamum saja. Tapi kalau duitnya banyak gitu kan, nggak membahayakan tentang kehidupannya setelah dia beli air, ya nggak ada, tidak mengapa dia untuk beli air. Karena tadi di sini dianggap mahal gitu ya, dianggap mahal. Ya mahal itu ya tergantung duit kita. Ya kalau duit banyak ya murah lah yang mau dibeli itu karena duitnya banyak gitu kan. Nah, jadi mungkin tergantung ya kesanggupan kita lah. Ya dilihat dari sisi ekonomi kita. Ya maka kalau dianggapnya itu duit kita ya sedikit, ini mahal bagi kita, nggak usah beli, ya cukup tayamum saja. Karena agama ini mudah, jangan sampai mau sholat harus beli air gitu kan. Sampai kapan kita kuat beli air gitu. Nah, pertama mengenai jima berhubungan. nah. Apakah seseorang yang sudah melakukan hubungan istri, apakah dia harus langsung disegerakan mandi dulu, atau kadang kan ada orang yang mungkin berpikir waktu sholat kan masih lama Ustaz, jadi apa bisa ditunda sampai sebelum sholat atau gimana? Yang kedua masalah ini Ustaz, doa sebelum masuk WC, kadang kan kita kadang sudah baca terus kita keluar lagi Ustaz, kemudian kita kadang masuk lagi, apakah itu bisa mewakili dari awal sebelum kita baca terus kita keluar lagi terus kita masuk lagi? Nah, terkait masalah mandi itu hubungannya hanya satu, sholat. Jadi kalau umpamanya berhubungan di awal malam, ya wajibnya mandi adalah ketika dia mau sholat subuh, ya. Tapi ada sunnahnya yaitu berwudu. Kalau tidak mau mandi, cukup berwudu untuk meringankan daripada junubnya itu, ya. Karena disebutkan malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada orang junub. Maka bagaimana cara untuk meringankan junub ini? Karena kita mau tidur, itu disunnahkan untuk berwudu. Tapi itu tidak wajib, sunnah saja. Kalau seandainya dia habis berhubungan langsung tidur, ya nggak ada masalah, nggak ada dosa baginya, tidak ada dosa baginya. Rasulullah SAW itu ada beberapa hadis yang menceritakan bahwa pernah Rasulullah SAW itu menggilir semua istrinya dalam semalam, dan beliau mandi setiap kali berhubungan, ya mandi setiap kali berhubungan. Banyak ini habis berhubungan mandi situ, habis pindah ke sebelah lagi. Ya, nanti setelah berhubungan lagi mandi lagi baru pindah. Jadi mandi setiap kali berhubungan. Pernah juga Nabi SAW melakukan mandinya terakhir saja. Jadi hanya disela-selai dengan wudu saja. Wudu. Jadi hal itu dibolehkan. Ya. Tanpa itu pun dibolehkan. Juga para ulama mengatakan barang siapa yang ingin mengulangi jima, artinya mau yang kedua, ya maka hendaklah diselai dengan wudu. Nah, tapi itu tidak sampai pada tingkat wajib. Nah, kemudian berikutnya tadi masalah baca doa. Kalau seandainya setiap dia keluar, setiap dia masuk, dia baca, maka itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Karena doanya kan mudah saja, bismillah. Bismillah. Ya, keluar ghufranaka, masuk bismillah, ya. Tapi seandainya dia tidak membacanya pun tidak dosa, cuma hanya saja disebutkan ya yang dapat menutup daripada pandangan jin, ya pandangan syaitan, ya kepada aurat manusia ketika dia masuk WC, ketika dia buka pakaiannya dalam WC adalah bismillah. Bismillah. Apakah keluar masuknya itu memang sengaja untuk keluar atau karena ada sesuatu yang mau diambil di luar untuk masuk lagi, ya maka saya rasa hal seperti itu ya cukup yang pertama. Tapi kalau seandainya memang sudah selesai hajatnya masuk di WC, kan ada hajatnya, udah keluar selesai hajat yang pertama, ternyata dia mau masuk lagi dengan hajat yang lain, ya mesti dia baca lagi. Tapi kalau hajat yang pertama itu belum selesai karena dia mau ambil handuk, ambil apa di luar, kemudian masuk lagi, maka itu masih dianggap itu hajat yang pertama.
Nah, dan tujuannya tadi doa itu tujuannya adalah sebagai penutup dari pandangan syaitan terhadap aurat kita. Nah. Kemudian berikutnya pertanyaan, jika dalam kondisi atau di waktu jarak sholat yang pendek, sedangkan di tempat wudhu panjang sekali antriannya, boleh tidak tayamum? Ya itu tadi, ya pertanyaan yang sama tadi, bahwa kalau masih mampu untuk menemukan waktu sholat, maka tetap menunggu untuk berwudhu. Kecuali jika diperkirakan ini kayaknya waktu sholat tersisa tinggal sikit 10 menit kan, ini antrinya kayaknya setengah jam, ini pasti saya akan mengqadha sholat. Iya, maka lebih baik menjaga waktu sholat daripada mengqadha, karena disebutkan bahwa di antara syarat sah sholat yang paling penting untuk dijaga adalah waktu. Adapun wudu itu bisa diganti dengan tayamum. Maka tujuannya tayamum itu datang adalah supaya orang itu tetap bisa sholat pada waktunya. Kalau kita mengatakan ya pokoknya wajib cari air walaupun sudah keluar waktu, kan bisa banyak air sebetulnya, jauh, tapi kalau kita ke sana nanti habis waktu sholat kan, ya ngapain kita ke sana ya. Jadi tujuan daripada adanya tayamum itu agar seseorang tetap bisa sholat pada waktunya. Ketika tak ada air di saat dia mau sholat, maka segera bertayamum, karena jangan sampai menunggu-nunggu air akhirnya keluar waktu. Nah, kemudian jika ada kondisi yang menggunakan tayamum untuk wudhu dan mandi, jika setelah ada air sudah dibolehkan kena air, apakah masih wajib mandi dengan air? Apa maksudnya? Jika ada kondisi yang menggunakan tayamum untuk berwudu dan mandi, ada kondisi, ada yang membolehkan gitu ya. Ada tadi hal-hal yang membolehkan baginya untuk tayamum sebagai pengganti wudu atau mandi. Ya. Jika setelah ada air, ya kalau sudah ada air, ya kembalilah dia berwudu, ya. Atau sudah dibolehkan kena air. Ini kan diantara uzur-uzur tadi, boleh seseorang untuk bertayamum. Tidak ada air atau tak bisa dia menggunakan air. Apakah masih wajib mandi dengan air? Ya wajiblah dia mandi dengan air, karena airnya sudah ada dan sudah boleh kena air. Ya, maka tidak boleh lagi baginya untuk bertayamum, karena tidak ada lagi uzur baginya untuk membolehkan untuk tayamum. Nah, kemudian apabila di tengah mandi tiba-tiba kita keluar kencing, apakah harus mengulangi mandi wajib? Tidak, karena yang terjadi adalah hadas kecil. Cuma setelah mandi wajib baru berwudu, karena terjadi di saat mandi pembatal wudu gitu ya. Jadi seandainya kita mengambil pendapat bahwa orang yang mandi itu kalau sudah mandi wajib tidak perlu wudu lagi, ada syaratnya, tidak terjadi hadas kecil di saat mandi. Tapi kalau urusan mandi terjadi kencing di saat mandi, nggak ada urusan kencing ini dengan mandi, karena dia tidak akan membatalkan mandi, karena ini hanya hadas kecil. Kecuali di saat dia mandi keluar maninya, ulanglah mandinya itu, karena terjadi penyebab wajib mandi, maka mandi yang dia gunakan itu batal, ulang lagi dari awal gitu. Ulang lagi dari awal dengan air yang baru, karena air yang lama itu sudah batal yang pertama dengan keluarnya penyebab mandi yang kedua. Nah, ada lagi pertanyaan yang lain? Saya bertanya, Nah, tayamum apakah bisa untuk salat qasar jamak? Terus yang kedua, apabila sedang dalam keadaan junub, apakah disunahkan ketika ingin makan berwudu terus?
terkait masalah bukan qasar, jamak ya, jamak. Jamak itu kan artinya dua sholat dikerjakan dalam satu waktu. Berarti kan bisa ya. Karena kalau kita pindahkan waktu sholat asar ke sholat zuhur, berarti kan wudu tayamum kita berlaku dari awal masuk waktu sampai habis waktunya kan. Nah, berarti boleh hukumnya. Kan dilakukan di waktu zuhur tadi. Nah, para ulama juga mengatakan sholat qasar, sholat jamak itu nggak harus langsung. Artinya ada orang kalau sholat zuhur, habis sholat zuhur langsung dia berdiri untuk sholat asar. Gimana kalau sholat zuhurnya jam 1, sholat asarnya jam 2? Boleh tidak? Para ulama mengatakan boleh saja. Kan asar ini dilakukan di waktu jamak itu artinya sholat asar dilakukan di waktu zuhur. Jadi tidak harus bersambung ketika itu, boleh ada jedanya. Nah, kadang-kadang ada orang mau safar ini, atau dia udah safar gitu kan. Gimana tadi? Boleh kasar? Udah dijawab nih. Aduh, lupa saya jamak gitu. Aduh, enggak apa-apa, pergi lagi jamak setelah itu kan. Udahlah kalau gitu saya sholat asar dulu ya. Nah, pergi dia sholat asar lagi. Enggak apa-apa. Ya karena jamak itu artinya melaksanakan dua sholat dalam satu waktu, sehingga tidak harus digabungkan saat itu. Walaupun ada di antara para ulama ada yang membedakan. Kalau jamak takdim harus dilangsungkan gitu sekaligus. Kalau jamak takhir boleh untuk dibuat jarak. Tapi Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan kita kembali kepada makna jamak, bahwa jamak itu artinya menggabungkan dua sholat atau mengerjakan dua sholat dalam satu waktu. Dan waktu sholat itu kan lama kan. Nah, jadi berarti boleh-boleh saja. Kenapa harus saat itu juga? Nah, termasuk di qasar boleh juga. Qasar itu penyebabnya safar. Iya. Jadi kalau kita safar boleh qasar, jamak qasar. Kalau jamak ini boleh di rumah, boleh safar. Gitu. Karena penyebab utamanya jamak itu adalah masyaqqah. Kesulitan dia untuk melaksanakan sholat setiap waktu. Jadi itu penyebab dia. Makanya kalau umpamanya di antara penyebabnya seperti hujan. Hujan, contoh maghrib di masjid, kita sholat jamaah di masjid, hujan. Gara-gara hujan ini kan merepotkan kita untuk datang lagi ke masjid melaksanakan sholat isya setelah itu. Ya mungkin karena jalannya jadi becek atau hujan basah, maka pada saat itu boleh kita jamak sholat isya pada saat habis sholat maghrib, qomat sholat isya langsung gitu. Nanti isya habis maghrib, habis sholat jamaah tadi udah pulang ke rumah, nggak usah datang lagi ke masjid di salat isya. Jadi para ulama menemukan sebab utamanya adalah masyaqqah, kesulitan melaksanakan sholat setiap waktu. Orang-orang sakit gitu kan, nggak kuat dia untuk bangun setiap waktu, yang boleh baginya untuk menjamak. Tapi kalau dia mukim, jamaknya sesuai dengan jumlah sholat tersebut, jangan dikurangi. Ya, jangan yang kau ini saya mau jamak qasar, di rumahnya jamak qasar gitu. Hanya boleh jamak ya kalau maghrib 3 plus saya sholat isya 4. Nah, tapi kalau dalam safar boleh dia ada masyaqqah, ada kesulitan, plus safar itu salatnya orang safar itu hanya 2 rakaat yang 4. Nah, kedua tadi masalah sunnah. Nah, itu juga ada disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW kalau ingin beraktivitas yang lain dalam keadaan junub, beliau berwudu. Itu sunnah saja, sunnah. Jadi kalau mau makan, mau minum, mau pergi belanja ke warung gitu kan, karena anggaplah dia junub di pagi hari, kan wajib dia mandi kapan? Kalau mau sholat zuhur kan, aduh daripada saya malas mandi tapi dia mau pergi ke pasar kan, nggak apa-apa. Ya wudhu dulu supaya hadasnya lebih ringan. Nah, kriteria safar. Apakah harus dengan tujuan agama? Contohnya kalau tujuan agama jelas safar ya. Contohnya kalau ada orang rekreasi atau Wes mungkin ya. Itu bisa dianggap safar. Baik.
Nah, ini safar, namanya safar mubah. Ada namanya safar ta'ah, safar untuk melakukan ketaatan. Ada namanya safar mubah, ada namanya safar maksiat. Sampai safar maksiat pun dibolehkan baginya untuk mengqasar. Karena mutlaqus safar, mutlaqus as-safar yang membolehkan kita untuk mengqasar itu ilahnya adalah safar. Jadi mau safar, mau tujuan apa terserah, yang penting dia safar, maka ya dia mendapatkan keringanan itu. Nah, apalagi kalau untuk goes gitu kan, itu safar poa atau safar mubah itu, atau safar sunnah itu. Karena baca bismillah tuh. Nah, Fadhil. Ya Ustaz, untuk yang hadas besar sama hadas kecil tadi Ustaz, kalau yang mandi janabah itu tuh hadas besar Ustaz. Iya. Terus kalau tayamum untuk hadas kecil saja. Hadas kecil dan hadas besar. Hadas besar juga bisa ya. Jadi kalau misalnya juga kita sedang setelah jima ternyata nggak ada air, kita boleh tayamum. Boleh tayamum. Tayamumnya cuma telapak tangan sama muka saja juga. Iya. Oh, tidak sama seperti mandi ya. Iya, tidak sama. Jadi ini juga para ulama pesan ya. Jadi istri tidak boleh menolak ajakan suami dengan alasan tak ada air bahu. Karena boleh bertayamum. Jadi istri harus melayani suaminya walaupun air ATB ini mati. Mati ATB enggak ada air, cuman kita mau mandi gitu. Enggak apa-apa gitu. Kan tayamum boleh. Nah, dan tayamumnya cuma satu cara saja seperti itu tadi. Ya, menepukkan tangan ke tangan, kemudian mengusap wajah dan telapak tangan ini. Nah, sudah begitu aja. Jadi tayamum itu menggantikan wudu dan menggantikan mandi, menggantikan wudu dan menggantikan mandi. Nah, itulah solusi yang paling solusi dalam agama Islam diberikan kepada kita sehingga kita tidak ada alasan untuk tidak sholat. Tidak ada alasan untuk tidak sholat. Nah, dan itu juga bagian daripada keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan agar ya kita tidak termudaratkan gara-gara ibadah itu. Karena mandi sama wudu itu kan ibadah, tapi ibadah kok memudaratkan diri? Ya karena harus menggunakan air, ya kan? Ya tidak mungkin suatu ibadah itu Allah syariatkan tapi memudaratkan orang. Ya, justru untuk mendapatkan kita untuk dapat mendapatkan maslahat gitu ya. Maka ya dengannya disyariatkanlah tayamum itu untuk supaya orang yang sakit, orang yang tidak ada air itu tidak termudaratkan dengan itu. Nah, stok tanah sekarang. Sekarang di kamar taruh tanah. Baik, ada lagi pertanyaan? Nah, cukup ya. Okay. Cukup sampai di sini ya. Dan insyaallah untuk pertemuan berikutnya itu ini terkait dengan wanita, masalah haid dan masalah nifas darah istihadah. Baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.